ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu jamaah yang hadir rahimakumullah. Baiklah, pengajian kita pada hari ini kita ingin membuka kembali surah Al-Imran, tepatnya ayat 100. Selengkapnya marilah kita ikuti tilawah ini, kemudian mari kita cermati terjemah harfiahnya. Dan selanjutnya seperti biasa kita sampaikan apa-apa saja yang patut disampaikan yang bertalian berkenaan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Demikianlah beberapa ayat dari surah Al-Imran dari ayat 100 sampai ayat 105. Terjemah harfiah dari ayat-ayat ini kurang lebih: wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti, mematuhi apa maunya sebahagian daripada orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab, maksudnya terutama umat Yahudi dan umat Nasrani, jika kamu memperturut mengikuti ya gaya hidupnya, pola
hidup keagamaannya. Kamu ikuti, cepat atau lambat mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Itu akibatnya. Akibat memperturut apa maunya, ya, orang-orang ahli kitab. Namun bagi para sahabat pada waktu itu, Allah menyampaikan bagaimana kamu bisa kufur sementara kepada kamu, ya, sering dibaca ayat, disampaikan ayat-ayat Allah, dan bahkan Rasulnya berada di tengah-tengah kamu. Dan barang siapa berpegang teguh dengan Allah, maka sungguhnya orang itu telah mendapat pimpinan, mendapat hidayah, sehingga dapat menempuh jalan yang lurus. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan kamu itu menganut Islam, dan berpegang teguhlah dengan tadi Allah, maksudnya ajaran Allah, agama Allah, syariat Allah. Nah, berpegang teguh kamu dengan itu semuanya. Kalau bisa jangan ada yang tercecer, jami'an, semuanya. Dan janganlah kamu itu berpecah belah. Terutama berpecah belahnya dikarenakan perbedaan pendapat. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah atas kamu, tatkala tadinya kamu hidup bermusuh-musuhan, lalu Allah Ta'ala jinakkan antara hati kamu sehingga tercapai kompaket antara kamu. Maka jadilah kamu berkat nikmatnya seakan-akan hidup bersaudara. Dan adalah kamu dan ingatlah nikmatnya di mana tadinya kamu adalah menghuni di neraka, berada di pinggir neraka. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan kamu dengan menurunkan syariatnya ini, dengan mengutus seorang nabi pada kamu. Demikianlah Allah memberi penjelasan kepada kamu tentang ayat-ayatnya. Semoga dengan penjelasan dan pencerahan ini kamu mendapat petunjuk. Harus ada, tidak bisa tidak, harus ada di tengah-tengah kamu segelintir umat yang mengusung misi dakwah, berada di atas mimbar dakwah, menyuruh kepada kebaikan, menganjur dan mendorong untuk berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya, ma'ruf artinya terkenal, arafah artinya kenal, ma'ruf yang terkenal, terkenal bahwa ini dari agama. Jadi yang disuruh itu yang dikenal bahwa ini dari agama. Ma'ruf, terkenal bahwa dia dari agama. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari hal-hal yang diingkari keberadaannya oleh agama. Apakah itu berupa syirik dan penipuan, kufur, nifaq, ya, termasuk bid'ah, dan termasuk perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Jadi mungkar itu luas, lebih luas daripada maksiat. Pengertian mungkar yang diingkari oleh agama. Nah, masyarakat yang begini, masyarakat yang ada di tengah-tengahnya, ya, segelintir umat yang mengusung misi dakwah,
yang ada di antara mereka segelintir yang mendorong berbuat yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar tadi. Nah, itulah orang-orang yang meraih sukses dan kejayaan, kemenangan. Kemudian Allah memperingati lagi, janganlah kalian bergaya, berlagak, berpola seperti umat-umat yang berpecah belah dan berbeda pendapat setelah mereka mendapat keterangan yang jelas. Jangan sampai berbeda pendapat setelah ada keterangan yang jelas. Kalau belum ada, oke lah, ya ditolerir karena perspektif atau sudut pandangnya berbeda, oke lah. Tapi kalau sudah mendapat ini satu-satunya penjelasan, ya tidak ditolerir dan tidak dibenarkan lagi untuk berbeda pendapat. Sebab umat yang suka berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, berbeda pendapat setelah mendapat penjelasan yang nyata. Nah, orang yang begini bagi mereka disiapkan azab yang dahsyat. Azab mana akan ditimpakan kepada mereka pada saat di mana di satu sisi wajah-wajah yang putih, cerah ceria, berseri-seri, sementara di sisi lain ada yang tertekur, malu, takut, dan wajahnya hitam legam. Kepada mereka yang wajahnya hitam legam tadi, malaikat sampaikan firman Allah, adakah kalian kufur setelah iman? Tadi di pangkal-pangkal tadi dari semua, kalau kamu ikut pola ahli kitab yang turun kamu cepat atau lambat kamu bisa kembali kufur setelah iman. Bahaya. Nah, sekarang di luar lagi, ya, kepada mereka yang hitam legam wajah-wajahnya, malaikat menyampaikan firman Allah, kenapa kalian kufur setelah iman? Nah ini akibatnya, ganjarannya, balasannya. Rasakanlah azab akibat daripada kekufuran dan keingkaran kalian. Adapun kepada pihak yang wajahnya berseri-seri, cerah ceria tadi, ya, mereka itu adalah diliputi rahmat Allah, di dalam rahmat Allah mereka kekal di dalamnya. Demikianlah ayat-ayat Allah kami sampaikan kepada engkau ya Muhammad dengan hak dan kebenaran. Dan Allah sekali-kali tidak menghendaki penganiayaan kepada penduduk alam ini. Jadi itulah kurang lebih terjemah dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, mari kita kembali menafsirkannya. Tadi terjemah harfiah, terjemah ahli bahasa secara literal. Ya, walaupun di sana sini tadi sebenarnya sudah mencapai tafsir atau interpretasi atau ta'yinul murad, menjelaskan apa maunya Allah dengan ayat itu tafsir namanya. Kalau sekedar ahli bahasa namanya tarjamah. Wahai orang beriman, jika kamu mematuhi mengikuti apa maunya sebahagian umat-umat yang diturunkan kepada mereka Alkitab yang disebut dengan ahli kitab, mereka akan berupaya membuat kamu berputar arah. Mereka berupaya menyebabkan kamu membelok dari agama Islam, menyebabkan kamu putar balik dari iman kepada kufur. Na'udzubillah. Perhati baik ayat ini. Kita dilarang jangan keranjingan meniru, mencoplak, mengikut pola beragamanya umat-umat yang sebelum kita. Dilarang. Kenapa? Akibatnya sekali lagi cepat atau lambat mereka membuat kamu berputar arah dari iman kepada kufur. Mereka akan mengembalikan kamu kufur setelah iman.
Namun ini adalah satu kenyataan pahit kita dihadapkan kepadanya, akan kita temui di lapangan, bahwa umat ini memang keanjingan ikut-ikutan, suka yang berat. Apa kata Nabi SAW dalam memberikan kita, ya, supaya kita memperhatikan ayat ini? Tidak bisa tidak, kata beliau. La tattabi'unna, demi sesungguhnya. Ini menunjukkan sesungguh. Ya, kalau menurut asal bahasanya tattabi'unna saja. Tattabi'unna, kamu akan mengikuti. Tapi tidak, ditambah lamul qasam, ditambah nun taukid. La tattabi'unna, tidak bisa tidak, kamu akan ikut-ikutan, ya, pola hidup keagamaan umat-umat yang sebelum kamu. Tidak sekaligus, sehingga kamu tidak terasa, karena step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, saya tidak terasa kamu sudah berada dalam jurang. Syibran misrin, kata beliau, sejengkal miskinkan, dikit-dikit. Akhirnya wadiraan bidiraan, sasta demi sasta, wala jalama mitran bimitrin, semeter demi semeter, wala jalama mailan bimailin, semel demi semel, dan seterusnya. Ya, asalnya dikit-dikit. Kebakaran hebat yang melanda satu pasar atau sebuah kota atau sebuah hutan, itu bukan langsung apinya besar, tidak, bermula dari api yang kecil. Hujan yang lebat mengakibatkan banjir membahana, itu berasal dari hujan gerimis, dari setetes demi setetes. Bani Israel dulu sampai tega membunuh nabi-nabi, bahkan 70 orang nabi dibunuh dalam satu hari. Tidak sekaligus mereka sampai tega melakukan itu, tapi berangsur. Bima asaw wa qatlihimul anbiya dzalika bima asaw. Kenapa teganya ahli kitab dulu sampai tega membunuh, ya, 70 orang nabi dalam satu hari? Dzalika bima asaw, adalah akibat dari maksiat kecil. Nanti besar dikit, nanti besar lagi. Sama orang mencuri, tidak sekaligus curi kerbau. Orang belajar mencuri itu dari maling telok dulu, sudir, paham? Nanti baru meningkatkan. Itu pun waktu pertama sekali maling telok itu sudah, ya, grogi, takut. Lama-lama kebal, tidak mau telok lagi, mau induk telok. Nanti mau kambing, nanti mau kerbau. Begitulah. Dzalika bima asaw. Jadi umat Islam, kata Nabi, akan ikut, ya, gaya beragamanya, pola hidup beragamanya umat-umat yang sebelumnya, yaitu ahli kitab. Bahkan di gambar Nabi, hatta lau salaku yaqlubin lattaba'akum, hingga kalaupun mereka masuk lubang biawak, kamu pun ikut-ikutan juga. Apa untungnya masuk lubang biawak? Ini sudah kenyataan, tidak bisa tidak. Barang itu dilarang, namun barang itu terus akan jadi kenyataan. Nah, maunya kita, ya, berdiri di pihak Abu Bakar, jangan berdiri di pihak Abu Jahal. Ya, jangan kita mau masuk dalam rombongan itu, jangan mau masuk dalam rombongannya Abdullah bin Sabah. Dan ini satu kenyataan, tidak bisa tidak. Hari ini 23 Muharram.
12 hari yang lalu umat Islam puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram, betul? Betul. Nabi tidak pernah puasa tanggal 9 itu. Nabi puasa tanggal 10 sampailah tahun Muharram terakhir dia mati, ya. Dia puasa tanggal 10 itu. Pada saat disampaikan kepadanya, ya Rasulullah, bahwa para tetangga kita di pinggiran kota Madinah ini, tadi waktu Nabi nikah belum dapat cerita tuh, Nabi lagi hijrah, ya, baru ceritakan kepadanya bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggiran Madinah ini kalau 10 Muharram itu puasa. Ya Rasulullah, sebagai ekspresi dan perwujudan daripada rasa kesyukuran mereka atas keselamatan Musa bersama Bani Israel yang diselamatkan dari kekeraman Fir'aun. Musa sempat menyelamatkan 600.000 Bani Israel yang berada di bawah kekeraman Fir'aun di negeri Mesir. Dan mereka betul-betul tersiksa hidup di daerah apa? Di negeri Egypt atau Kip. Jadi sempat lari dan selamat menyeberang laut dengan cara mukjizat, ya, turun di laut. Dalam hal ini adalah Teluk Suez, sampai yang mereka di semenanjung Sinai. Nah, itulah dalam sambung untuk kapal Sinai. Lalu kata Nabi, kalau demikian adanya, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Maksudnya kita lebih berhak dengan Musa daripada mereka. Kenapa? Kita masih utuh menjalankan syariat Allah sama dengan Nabi Musa membawa syariat Allah. Tapi kalau mereka sudah banyak nyeleweng, dari Taurat diubahnya, pengamalan-pengamalan yang wajib banyak ditinggalkan kecil kecil, yang dilarang mereka langgar, ya, malah justru kita lebih berhak dengan Musa. Karena Musa tetap beristiqamah sampai mati. Demikian juga kita beristiqamah melaksanakan agama Allah ini. Mereka tidak istiqamah. Jadi kalau mereka puasa 10 Muharram dengan dasar itu, kita lebih berhak. Ayo puasa kita, bahkan merupakan puasa wajib. Pada waktu itu puasa Ramadan belum diwajibkan. Diwajibkanlah puasa 10 Muharram. Langsung diorder di keliling Madinah, yang sudah sarapan pagi ya tidak apa-apa, langsung imsak saja, sah puasanya, ya. Yang memang belum sarapan pagi, ya, supaya berimsak puasa hari ini. Anak-anak juga turut berpuasa. Kalau anak kamu menangis karena lapar, karena haus, supaya dibujuk dengan mainan-mainan, sehingga mereka lengah menjelang berbuka. Wajib. Puasa Asyura ini dicabut kewajibannya setelah turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini pasnya turun hari Senin tanggal 2 Syawal tahun 2 Hijrah atau 28 hari menjelang Ramadan tahun yang kedua. Berarti tiap tahun Nabi puasa Asyura, walaupun statusnya dicabut dari wajib menjadi sunat, ya, sampailah Muharram tahun 11, di mana beliau tutup mata pada tahun 11, tanggal 14 Rabiul Awal bersamaan 8 Juni. 14 Rabiul Awal tahun 11 beliau meninggal bersamaan 8 Juni 632. Muharramnya Nabi puasa Asyura tanggal 10, tidak dari tanggal 9. Namun beliau merencanakan. Apa kata beliau? La in 'ishtu ila qabil la asumanna tasu'a. Kalau aku sempat hidup sampai tahun depan, umur aku menjangkau tahun depan, menjangkau Muharram tahun depan, niscaya aku bukan puasa tanggal 10 saja, tapi dari tanggal 9. Nabi belum pernah melaksanakan, tapi baru dalam cita-cita.
Ini namanya sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah artinya sunnah Nabi yang bersifat kita-kita. Ijma ulama bahwa tanggal 9 sunnah dipuasakan karena itu dalam rencana Nabi meskipun Nabi tidak melakukan. Ya, begini ya, tidak semua sunnah itu Nabi melakukan. Salat sunnah hulu, berarti baik. Maghrib tidak ada habiyahnya, cuma ada sunnah hulu, yaitu salat sunnah membarengi matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, yang muadzin entahlah azan tak belum, namun kita yang bersangkutan asal kita tahu persis bahwa matahari sudah terbenam, jadwal waktu masuk maghrib, salat sunat wudhu namanya. Salat sunat matahari terbenam. Perintah Nabi ada, tapi dia tidak lakukan. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salat rakaat sebelum maghrib, salat rakaat sebelum maghrib, salat rakaat sebelum maghrib. Maksudnya sebelum salat fardu maghrib. Liman syaa, bagi siapa yang mau. Sunnah ini, sunnah kalau dia boleh tidak bukan. Ya, nah ini kan juga apa sih ada di sana sini perbuatan sunnah tapi Nabi ya belum melaksanakan. Nah termasuk ini. Berarti baik. Apa yang memotivasi, yang mendorong atau yang melatar belakangi maka Nabi mau puasa di tanggal 9 itu? Apa? Padahal yang sunat itu tanggal 10. Kenapa Nabi mau dari tanggal 9 itu ngapo? Karena orang Yahudi puasa itu. Paham? Sementara masalah puasa adalah dalam nikahi agama. Nah, tidak mau. Nabi tidak mau serupa sama dengan ahli kitab. Makanya beliau untuk mukhalafah, untuk tidak sama, beliau merencanakan puasa dari tanggal 9. Dan karena itulah bagi mereka yang tidak sempat puasanya dari tanggal 9, tanggal 10 baru ingat ini 10 haram, oke, 10 dan 11 supaya jangan sama. Supaya jangan sama. Kenapa Nabi melarang ucapan selamat dari jauh? Ya, tidak boleh. Harus diiringi. Assalamualaikum. Tidak boleh begitu saja. Paham? Kita di mobil ada orang lalu nengok, kita di mobil mengatakan Assalamualaikum. Kita jangan mengatakan Assalamualaikum. Soalnya kita hanya mengatakan saja. Nah, kamu jangan suruh. Dan ada kitab jangan suruh. So, Quran juga kan? Ayat yang kita bacakan. Bila mana kamu mengikuti, nyontoh, mencaplak gaya beragama, pola beragama ahli kitab sebelum kamu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kufur setelah iman. Nah, dengan dasar ini Nabi tidak mau sama dalam hal-hal sepanjang dalam wilayah dan bingkai agama. Kalau masalah duniawi tidak masalah. Paham tak? Nah, orang Kristen ngajar khutbah pakai mikro. Nah, ini tidak masalah. Ini di luar bingkai agama. Ini hanya sarana. Allah cuma nanti pakai HP oleh seorang kafir dulu. Ya, kan nomor orang Islam orang Finlandia dulu pakai HP. Betul tak? Nah, orang Finlandia dulu orang apa? Finlandia yang tinggal di sekitar wilayah apa nama HP kita ini? Nokia. Ya, Nokia itu nama sungai di Finlandia. Ya, sungai Nokia. Jadi ada pabrik kertas di sungai itu. Kemudian kertas tidak cocok lagi, mereka merubah pabrik kertas menjadi pabrik HP. Jadi nama pabriknya Nokia. Jadi biar kertasnya bernama Nokia, biar HP-nya bernama Nokia. Nah itu jangan tahu dia, jangan pakai Nokia, tak tahu asal usulnya. Sudah. Tadi Nabi
Salam kan ajaran agama. Orang Nasrani hanya angkat tangan saja. Salam tidak boleh. Apa lagi? Ada dong. Ya, assalamualaikum. Angkat tangan dari jauh, assalamualaikum. Mau angkat tangan juga silakan, tapi diiring dengan assalamualaikum. Ya, jangan angkat tangan deh, jangan. Khalifu, kamu yang suruh. Lumayan. Salam puasa tadi Ashura. Misai dengan jenggot apa hubungannya dengan agama? Apa hubungannya dengan agama? Karena orang ahli kitab mensyiarkan, menganggap simbolik mereka. Ahli kitab memanjangkan misai, menyukur janggut. Nah, kali itu kamu menyalahkan mereka. Burful liha wa khususan. Biarkan jenggot kamu panjang, tapi penting kamu punya misai. Jangan sombong. Salah Nabi beringat. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi jangan sama. Tidak boleh sama. Hal-hal yang dalam bingkai agama, ya. Perhatikan. Hampir 3 abad Isa Al-Masih meninggal. Tidak dikenal ada satu peringatan pun. Ya, hasil konsili Nicea menetapkan 25 Desember adalah hari lahir Isa Al-Masih. Lalu diperingatilah untuk pertama kali tahun 32. Hari lahir Isa Al-Masih katanya 25 Desember. Salah pula, tidak betul 25 Desember. Tapi yang kita ambil sekarang peringatan Maulid Isa Al-Masih. Karena lahir peringatan Maulid, timbul peringatan Paskahnya, timbul bangkit Isa Al-Masih, timbul Isa Al-Masih naik ke langit, ya. Sementara ajaran agamanya tidak ada itu. Demikian juga Islam. Islam tidak mengenal adanya upacara-upacara peringatan hari yang besar, tidak ada. Kecuali yang ditetapkan Allah. Yang ditetapkan Allah hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini pun Allah menetapnya, bukan hak Muhammad, bukan. Nabi waktu sampai di Madinah, beberapa hari lihat orang pakai yang indah-indah ini. Nah, ada apa ini? Ada apa ini? Ini hari Nairuz. Ya Rasulullah, kami mewarisi dari nenek moyang ada 2 perayaan dalam setahun. Pertama hari Nairuz, yang kedua hari Mahrajan. Bagaimana respon Nabi? Innallaha qad abdalakuma, bahwasanya Allah telah mengganti 2 hari yang kamu rayakan tadi, dicabut Allah, diganti Allah dengan Idul Fitri dalam Idul Adha. Stop perayaan Nairuz, stop peringatan Mahrajan. Allah Ta'ala ganti dengan Idul Fitri dalam Idul Adha. Siapa yang mengganti yang letak Idul Fitri dalam Adha? Innallaha qad abdalakuma, Allah. Jadi menentukan hari ini diperingati, hari ini hari gede, hari besar, tanggal merah. Sebelumnya otoritas di tangan Allah. Paham? Tidak kamu? Siapa yang merubah? Netap hari Idul Fitri itu 1 Syawal, netap Idul Adha 10 Haji, Allah. Jadi menentukan hari ini hari besar hanya Allah. Ya? Jadi Islam tidak mengenal itu. Makanya kita tidak dengar baik Nabi, sahabat, tabi'in, tidak ada peringatan Maulid, tidak ada peringatan tahun baru Hijrah, tidak ada peringatan nuzul Quran, tidak ada peringatan Isra Mi'raj, tidak ada nuzul Syaban, ya. Dan Islam tidak pernah ada. Tapi apa yang disampaikan Nabi tadi akan ditemui di lapangan, kamu akan ikut pola beragama ahli kitab yang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta.
berlalu as-salafus salih, 3 generasi terbaik umat ini yang disaksikan Nabi secara keseluruhan bahwa mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, yaitu zaman sahabat, periode sahabat, periode tabi'in, dan periode tabi'in. Kapan berakhirnya? Tahun 220 Hijriah. Stop. Habis 3 periode. Tahun 220 habis 3 periode yang disaksikan Nabi tadi. Ya. Khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang generasi yang sekarang, para sahabat Nabi dan para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian mereka yang di belakang ini, yaitu tabi'in, yang ikut para sahabat, yang tidak bertemu dengan Nabi, cuma bertemu dengan sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang generasi berikutnya, yaitu yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Ya, tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan sahabat. Tabi'in tidak bertemu dengan sahabat, cuma bertemu dengan tabi'in saja. Paham? Jadi 3 periode tadi, pertama periode sahabat, ya. Nah, yang kedua periode tabi'in, yang ketiga tabi'in. Sahabat yang Nabi ada dalamnya, sahabat yang bertemu dengan Nabi, tabi'in yang bertemu dengan Nabi, bertemu sahabat, tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, yang bertemu dengan sahabat. Ya, tahun 220 habis. Imam Syafi'i masih dalam kurun waktu 220 itu. Dia lahir tahun 150, mati tahun 204. Imam Ahmad juga lahir tahun 164, masih di sini. Walaupun dia mati tahun 241. Ya. Tidak ada peringatan hari besar, tidak ada. Sebab itu kita tidak boleh niru. Yang diserahkan Allah cuma hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih baik. Rasulullah meninggal. Penyiaran Islam ini ya harus disiar melalui kekuatan politik juga, melalui siasat. Jadi dibentuklah pemerintahan. Jadi sepeninggal Nabi, waktu Nabi masih hidup, yang beliau sebagai Rasulullah, dan beliau sendiri yang mengendalikan negara. Mati beliau diganti dengan Khulafaur Rasyidin. Lebih baik, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dalam rentang waktu 30 tahun, dari tahun 11 sampai tahun 40 atau 41 kalau lebihnya begitu. Kemudian habis Khulafaur Rasyidin diganti dinasti Bani Umayyah dengan khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan, dan selanjutnya anaknya Yazid bin Muawiyah, selanjutnya cucunya Muawiyah bin Yazid, kemudian kembali kepada Marwan bin Hakam, baru anaknya Abdul Malik bin Marwan, baru terus 14 khalifah selama 130 sampai tahun 132 Hijriah. 14 khalifah. Harus ini cuma 4 khalifah, 5 lah masa Hasan. Berarti baik. 132, mulai tahun 132, yaitu dinasti Abbasiyah dengan khalifahnya yang pertama Abul Abbas As-Saffah, saudara dari Abu Ja'far Al-Mansur. Dia jadi khalifah sebentar, langsung diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ramai sampai hancur rubuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Ya, dari tahun 132. Jadi pemerintahan Islam tidak mengenal dualisme semestinya, namun terjadi dualisme. Sempat kekuasaan Abbasiyah ini digerogoti oleh satu dinasti yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Fatimah.
Sehingga tanpa malu-malu mereka menamakan dinastinya dinasti Fatimiyah. Ya, menamakan dirinya apa? Fatimiyah. Fatimiyah keturunan Fatimah, padahal tidak. Mereka adalah para zindik, majusi, ya, berpura-pura Islam. Itu pada paruh kedua abad ketiga, antara tahun 200 berapa lupa saya, sekitar 280-an begitu, ya. Fatimiyah tadi. Nah, lahir masa Fatimiyah inilah adanya Maulid. Adanya Maulid, peringatan 12-an, peringatan Maulid Nabi Fatimiyah. Bukan Abbasiyah, bukan Bani Umayyah, apalagi Khulafaur Rasyidin, apalagi nanti, yaitu pada dinasti Fatimiyah tadi. Mereka sempat menggerogoti sebagian wilayah Abbasiyah tadi. Abbasiyah pegang, timur barat semua mereka pegang, tapi sempat mereka menegakkan pemerintahan ini di Maroko. Kemudian mereka menyusul pantai utara Afrika, Aljazair, Tunisia, langsung Libya, langsung ke Mesir. Mereka kuasai. Nah, zaman mereka inilah lahirnya peringatan Maulid di paruh kedua abad ketiga, artinya lahir tahun 220 abad ketiga itu. Mereka nyontok nyaplak cara seperti ini. Kenapa umat Islam tidak ada? Ya, sedangkan orang Kristen merayakan hari lahirnya Isa al-Masih, merayakan hari wafat Isa al-Masih, merayakan hari bangkitnya Isa al-Masih, merayakan hari naik langitnya Isa al-Masih. Lahirlah peringatan Maulid. Berarti baik, mencaplak, menyontok ahli kitab. Ini dalam wilayah agama, ya. Sedang kita disuruh tidak boleh sama dengan Alkitab. Tadi apa sebab Nabi tidak mau puasa tanggal 10 saja, mau dari tanggal 9? Gara-gara orang Yahudi cuma puasanya tanggal 10 saja. Sudah, karena ini sudah lahir, punya pikir, jangan peringatan lahir coba. Nyonya kami perlu buat ketinggalan. Lahir pula Isra Merah. Paham? Kan tadi Isa naik lagi kan dimiliki. Kenaikan Isa al-Masih kan tanggal merah. Sudah. Agama Islam pun diusung di bawah Nusantara. Jadi lain dari Idul Fitri dan Idul Adha, tambah lagi Maulid dengan Isra Merah. Sudah. Bahkan sempat Maulid sampai 2 bulan akhir. Jadi 4 bulan berturut, dari awal dan akhir, tiap tanggal 12. Saya pernah temui itu di Palu. Apa? 12 bulan awal, punya masih akidah. Jadi 12 bulan awal, 12 bulan akhir, 12 bulan awal, 12 bulan akhir baru habis. Pernah saya temui, saya masih muda-muda. Nengok rapi orang antar kuing ke sini, ya. Saya masih temui di Gurun, di tempat saya, Rayo Ketupat. Saya temui itu. Ya, orang puasa Sawal, terus rame-rame yang puasa itu, Bahari Rayo ngantar makanan tamu-tamu ke masjid. Tapi sekarang alhamdulillah semua kita batalkan, alhamdulillah. Tidak ada lagi Rayo Ketupat. Jadi ini dua dari Gurun itu Rayo Ketupat ini. Orang yang puasa Sawal, itu pas hari Jumat tuh, ya, langsung ada Rayo. Alhamdulillah bid'ah-bid'ah seperti ini sobat kita berkabung. Sudah, ya. Bid'ah kalau lahir Pak, tidak cukup anak bercucu lah. Bukan anak
sampai bacucu bapiun pula. Lalu sudah nuzul Quran tidak ada porsinya. Sedunia Islam tidak ada memberikan nuzul Quran, tidak ada. Jadi Ramadan itu kapan timurnya? Berarti baik. Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya 17/8/45 hari Jumat, ditandai dengan proklamasi dibaca oleh proklamator Soekarno dan pembantunya proklamator kedua yaitu Hatta di Gedung Kejaksaan Timur nomor 56 Jakarta hari Jumat jam 10 pagi. Ya, 17/8/45 ini bertepatan tanggal 8 Ramadan tahun 1364 Hijriah, tahun 1364 Hijriah. Umur saya 2 tahun 2 bulan waktu itu. Sudah tahun depan 17/8/1946 tanggal 17 langsung diadakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang pertama. Ya, tahun ke-6. Otomatis karena Hijriah ini makin kepangkal, berkenaan 17 Agustus 46 dengan 18 Ramadan. Dengan 18 Ramadan. Yang tahun depannya, tahun proklamasi itu tanggal 8. Tahun depannya tanggal 18. Karena Hijriah lebih cepat selesai. Nah, siang ini proklamasi, nanti malam resepsi negara, pertempatan malam sudah langsung perayaan dulu Quran, lalu lestarilah sampai kini dari tahun 40 di Indonesia DWA lain. Ya, kalau pun ada. Sudah satu tidak ada cerita dan tidak ada porsi. Lah tahun 60-an ya, apa sudah dikumpulkan barangkali. Nah, baru muncul pula nyambut 1 Muharram. Tuh, kalau umur kita sama banyak tak apa-apa ya. Begitulah bid'ah kalau dia lahir barang nak bacicit ya bagiu. Sudah berarti baik. Jadi maulid tadi siapa yang punya contoh adalah orang-orang zindik dari Fatimiyah yang mengadakannya. Jadi pertama maulid itulah di Afrika Utara atau di Mesir. Bukan Salahuddin Ayyubi itu sekarang orang mau nak main-mainnya, ya, baru nak main-mainnya. Hari kata Salahuddin, persetan rumah berkata puluhan kita salah, jangan Salahuddin Ayyubi, ya. Dan Salahuddin Ayyubi berarti baik. Itu pertengahan abad 7. Wah, ngadap-ngadap dekat-dekat kok. Mana dari Siko Tatar, mana dari Siko Perang Salib. Salahuddin Ayyubi punya saudara perempuan namanya Daulah Khatul, nikah dengan Abu Sa'id Al-Khawkawi. Ya, Al-Malikul Mu'azzam Al-Muzaffar Billah Abu Sa'id Al-Khawkawi ini ipar dari Salahuddin Ayyubi, suami dari Daulah Khatul. Ya, dia melakukan ini kebetulan di bulan Maulid dan sifatnya insidental, sekali lewat. Tahu pada lagi, ya. Ya sebenarnya Maulid itu bertolak dari orang Majusi yang pertama. Orang Majusi mana sekurang-kurangnya yang sangat besar pengkhianatan mereka dengan Ka'bah dan dengan kubur Nabi tak bisa lepas dari tangan mereka. Tahun 317 Panglima Tahir bin Hussein membunuh sejumlah orang Arab haram dan mencongkel Hajar Aswad dengan martel, dipaksa, ya,
adalah satu-satu, sebuah batu. Jadi Nabi Ibrahim sudah membangun, yang Ismail membangun Ka'bah. Nah, begini Nabi Ibrahim katakan, kau cari batu yang agak bagus ini, ya, fisiknya untuk kita tancapkan di sudut ini sebagai garis start untuk tawaf, sekaligus garis finishnya. Berangkatlah Nabi Ismail tadi ke arah gunung, mau cari batu yang agak bagus. Baru beberapa langkah, Jibril datang membawa batu dari surga, membawa al-hajarul abyad, yaitu batu putih, bukan hitam, putih. Al-hajarul abyad, Agus tak kenal, ya, white stone, ya, itu karena pesan, bukan black stone, ya. Nah, hajarul abyad, batu putih. Kenapa jadi hitam? Kata Nabi, kalaulah tidak sentuhan kotor jahiliyah, ya, dia tetap putih cemerlang. Sekarang untuk hitam. Nah, jadi oke lah, dicongkel. Ya, kena dipaksa, pecah. Yang sekarang ini itu lagi ikat baru. Nah, ditempel-tempel, diikat baru. Tidak satu lagi dah. Sekarang ahjar aswad. Sekarang bukan ahjar aswad lagi. Sudah ahjar sauda. Dari tahun 317 sampai tahun 339, 22 tahun umat Islam pergi haji dan wujud. Ini dibawa ke Irak. Mereka kerjasama dengan Syiah dalam rumpun Islam ini. Ya, kaum Zaidiyah Fatimiyah tadi, yang ngadu maulid tadi, ya saya maksud. Ya. Nah, apakah ini bukan sejarah hitam mereka? Wahid bin Husain yang kenapa sampai dia sempat berbuat demikian? Kalau tidak ada yang, ya, bermain belakang. Fatimiyah punya kado. Sudah. Mereka berniat lagi membongkar, mengambil fisik Nabi dalam kuburnya dalam Masjid Madinah. Mereka tahu betul bahwa fisik Nabi itu tetap utuh. Dikirimlah sekian puluh orang ke Madinah, bawa cangkul, bawa lengis, bawa martel, bawa macam-macam, ya, dengan rekomendasi dari Al-Hakim bi Amrillah. Khalifahnya yang keempat bernama Al-Hakim bi Amrillah. Rekomendasi surat kepada yang menjaga Masjid Nabawi. Bila mana datang rombongan ini, biarkan saja apa yang mereka akan lakukan. Nah, masuk masjid, ya kita bisa berbuat. Tapi wallahu ghalibun ala amri, Allah Maha Perkasa. Allah Ta'ala belahkan bumi dalam Masjid Nabawi sehingga menelan mereka terkubur di hidup semua. Siapa playbacknya? Al-Hakim bi Amrillah dari Fatimiyah yang ngadu maulid tadi. Jadi itu yang contoh di awal tuh, yang hidup mati yang bertahan maulid itu yang saya maksud. Lalu ada ini Salahuddin Ayyubi. Wah, misalnya ini misalnya Salahuddin Ayyubi sudah bertahan ke-7. Ini masih paruh kedua abad ke-5 yang namanya maulid. Nah, itu tadi kenal lagi maulid, lahir Isra Mi'raj, telah datang nuzul Quran. Nuzul Quran sudah dari Republik Ikola, ya dong. Pasal ulang tahun pertama, ya, hari ulang tahun proklamasi yang pertama itu bareng, ya, nuzul Quran dengan pesta negara apa hari proklamasi, langsung dilestarikan tiap tahun. Sudah, berarti baik. Kita kembali apa yang disyukuri oleh Yahudi tadi atas keselamatan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini diperintah Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Fir'aun, Anda berangkat ke istana Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, Anda berangkat ke
Israel Fir'aun, ajak dia beriman. Satu, kemudian antara lain lagi katakan kepada Fir'aun supaya Bani Israel, yaitu kaum migran yang ada di Mesir, dilepaskan. Wa arsil ma'ya Bani Israel. Dan ada Al-Quran, lepaskan Bani Israel biar ikut saya akan menyelamatkan mereka. Ya, tinggal di pengasingan di sini, kami akan kembali ke Kanaan. Pergi Musa. Bagaimana tidak mau melepas Bani Israel, tidak mau. Sudah. Namun perintah Allah tetap jalan. Firman Allah ini kepada Musa, tidak bisa. Firman tidak mau melepaskan Bani Israel. Dia membebaskan Bani. Karena Bani Israel ini mano gawe yang berat, yang kotor itu diserahkan pada kaum migran. Pribumi, pekerjaan-pekerjaan mulia terhormat. Jadi bangsa Mesir asli itu pekerjaan yang mulia dan terhormat. Sedangkan Bani Israel ini kaum imigran, ya, mana yang kotor-kotor, yang berat-berat, Bani Israel. Jadi tidak tega Nabi Musa melihat kaumnya begitu. Ayo makanya dia berkata, "Wasil ma'ya Bani Israel, lepaskan wahai Fir'aun Bani Israel, saya mau balik bawa pulang ke Palestina, ke Kanaan." Tapi Fir'aun bersih tegang, berkepala juga tidak mau. Namun perintah Allah pada Musa tetap. Wa asri bi ibadi laila, wahai Musa, ajak berangkat berjalan malam. Semua Bani Israel berangkat dari Mesir, berangkat malam. Ya Allah, bagaimana nanti kami dikejar Fir'aun? Itu urusan aku. Ya, lalu Allah Ta'ala, ya, repotkan mereka dengan kematian setiap rumah yang ada anak darah, mati semua. Anak gadis itu mah orang salamun sumpah mati gadis, kawan. Sebab yang membalap rumah tadi. Ya, jadi tiap rumah kematian anak darah. Nah, Fir'aun berangkat, Musa berangkat membawa Bani Israel. Ya, mereka bangun masing-masing direpotkan, tapi ini hanya sekarang membuat jalan saja. Namun mereka tetap menjawab. Fir'aun tetap menjawab. Wah, bukan main. Fir'aun kebakaran jenggot. Dapat kabar Musa, Bani Israel sudah berangkat kalau ninggalin di Mesir. Satu pun tidak ada yang tersisa. Nah, pakai baju rantai tabrak pelapis. Haman, mari siapkan para tentara, berangkat. Nabi Musa tadi berjalan, mau meneruskan perjalanan, terhambat. Terhambat pada apa? Yaitu di Teluk Suez. Ini ya, ini Laut Tengah, ya. Nah, ini negara-negara pantai, Mesir, Libya, terus Indonesia, Aljazair. Nah, ini Laut Merah. Sini Aden, sini Arab Saudi. Ini Al-Bahrul Ahmar, namanya Laut Kulsum, Laut Merah. Di ujung Laut Merah ini dua teluk. Satu, dua. Yang sebelah timur Teluk Akaba, yang sebelah barat Teluk Suez. Ya. Kalau mau nyebrang di sini, wah, 150 kilo. Ya. Ini Sinai, semenanjung Sinai. Ini teluk. Ini namanya Teluk Akaba. Di sini batas. Sini Arab Saudi. Ini Yordan, ini Palestina, ini Mesir. Jadi ujung tonggak dari batas 4 negara. Nah, ini di Israel bilang dia punya sekarang. Ini Sinai. Jadi ini namanya Teluk
Akaba, ini namanya Teluk Suez. Kenapa? Tahun 1859 Insinyur Ferdinand de Lesseps, orang Prancis, punya ide bikin terusan, langsung dimolong 165 kilo tahun 1859 dikali. Jadi sekarang kapal-kapal belayar tidak perlu lagi jauh keliling Afrika ya, Tanjung Harapan, tidak, masuk saja Laut Merah sampai di Teluk Suez. Sini kota Suez, di sini kota apa? Port Said. Nah, jadi yang diseberangkan satu ini, yang Teluk Suez. Nah, beda kan Sinai. Sinai itu sudah Kanaan. Sampai di sini, yang Fir'aun tetap tidak, ya, terhambat banding tadi, sekitar 14 kilo lebarnya. Jadi turun ke paut, lebar turun, ya itu bakal disurat. Sudah langsung perintah Allah kepada Musa, "Adrib bi 'asakal bahr." Wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Langsung pukul, maka terbelah menjadi 12 terowongan. Kullu firqin kattaudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung. Nah, jadi begini. Ya, jadi air membuku menjadi 12 terowongan. Kenapa 12? Nabi Yakub punya anak 12 orang laki-laki semua. Jadi 12 suku. Jadi keturunan Syamun di sini, keturunan Mata di sini, keturunan siapa Yusuf di sini, ya. Nah, keturunan Lawi di sini. Jadi tidak rebutan. Nah, nyebranglah mereka. Berarti baik dalam terowongan tadi ini secara mukjizat, di luar hukum sabab akibat. Hanya kekuasaan Allah yang bisa bikin begitu. Fir'aun bersama Bani Israel 1.600.000 sampai di seberang di Sinai. Fir'aun datang. Wah, Musa selamat, saya juga bisa selamat. Langsung saja tanpa berpikir panjang turun menempuh terowongan tadi. Sampai di tengah laut, Allah Ta'ala perintah supaya laut ini kembali seperti biasa. Tenggelamlah mereka di sana. Paham? Namun janji Allah kepada Fir'aun bahwa dia akan dijadikan bukti. Soalnya dia pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Aku Tuhan, kau buntang Tuhan. Aduh. Ya, buntang Tuhan ada di sini. Ya. Berarti baik. Jadi ini untuk ayat. Ya, mukjizat sepanjang zaman. Mesir, Fir'aun ini bernama, berarti baik, nama Fir'aunnya Ramses II, ya, Ramses II. Tentu berarti ada sebelumnya Ramses I dan banyak yang macam-macam namanya. Ada 30 Fir'aun. Yang zaman Nabi Musa itu Raja Fir'aun. Oh, Fir'aun itu jabatan raja di Mesir, bukan nama bukan. Ya, kalau ada istilah umum Farao. Tapi karena Quran itu Quran dan Arabia menurut dialektika dan dialektika Arab, Fir'aun ini semuanya dibalsen, ya, dibalsen supaya dia utuh. Jadi di Mesir kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, yang diduga Fir'aun yang Ramses II tadi itu dalam kaca. Memang tempat khusus, siapa mau nak masuk, ya bayar. Lebih mahal lagi. Kalau masuk museum tadi bayar sekian, tapi mau lihat yang itu lain lagi dalam kaca, ya. Jadi banyak Fir'aun itu, mumi-mumi para Fir'aun di museum. Nah, akhir-akhir ini seorang arkeologi, namanya arkeolog. Jadi kalau orangnya arkeolog, nama ilmunya arkeologi. Jadi orang-orang sarjana yang menguasai ilmu kepurbakalaan. Paham? Jadi dia mengadakan riset, misalnya mengadakan penelitian. Jadi yang dikata orang selama ini yang Ramses II, dia periksa
periksa semua. Cuma satu di antaranya bukan yang dalam kata tadi, bukan. Ada di antaranya yang di Balsem, ya. Semuanya di Balsem, tapi Balsemnya semua kultural. Balsem buatan manusia. Satu di antaranya bukan yang dalam kata tadi. Ada juga di dalam mulutnya lumpur laut dan garam laut. Zat garam ini terdiri dari persenyamaan 3 zat kimia, kloro, ya, sodium dan soda api. Ya, jadi persenyamaan dari kloro, sodium dan soda api bersenyawa, paham? Itulah molekul dari garam dapur ini. Nah, cuma satu, yang lain balsemnya balsem buatan manusia. Dia menolak, bukan yang dalam kaca itu Rasulullah. Mestinya ini. Mesti. Jadi gambar-gambar Fir'aun yang bertebaran di dunia sekarang itu bukan hasil penelitian secara arkeologi akhir-akhir ini. Karena tak ada sekarang. Fir'aun kan dalam laut. Bahkan mulutnya disempal oleh Jibril dengan lumpur laut. Kenapa? Nah, bisa jadi 2 hari menjelang peristiwa ini, Jibril datang ke istana Fir'aun, baru pura-pura menjelma secara metamorfosis. Dia menjelma sebagai manusia menghadap Fir'aun ke istana. Diizin, Tuan Raja, kata Jibril, saya datang ke sini menuntut keadilan. Mohon Tuan Raja turun tangan untuk menghakimi. Saya punya hamba saya. Dia telanjang, saya bajukan. Dia sakit, saya rawat, saya obat. Dia lapar, saya beri makan. Saya beri tempat terhormat. Hamba saya kata Jibril tadi. Sekarang dia membangkang apa yang saya perintah dia, ya? Tidak patut. Apa hukumnya hamba saya begini? Wah, kata Fir'aun, gampang. Benamkan ke dalam laut, lumpur laut itu masuk dalam mulutnya. Ayo, terima kasih. Wassalamualaikum. 2 hari istiadat. Jadi waktu air begini, Fir'aun langsung beriman. Tahu dia kelemahannya, langsung dia beriman. Aman. Aku beriman. Annahu la ilaha illa huwallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kira-kira gitu. Aman, aku menyatakan bahwa aku beriman. Annahu, bahwa sungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia yang diyakini oleh Bani Israil, dan aku termasuk dalam golongan orang-orang Islam. Paham? Jibril khawatir kalimat ini nanti Tuhan punya pertimbangan, jangan banyak hal ini. Jadi dia kena garam itu, garam yang ada di lumpur laut itu. Jadi hasil penelitian kemarin bukan yang dalam kaca, bukan yang dalam saya keluar, yang di luar ini, yang ada di luar balsem kultural, ada zat garam tadi yang saya bilang, zat sodium, zat kloro dan soda. Nah, jadi gambar-gambar Fir'aun yang ada bukan termasuk dari saya dulu. Dan betul. Jelas ya? Iya, dia berupaya mau merangkap Fir'aun dulu. Ya, nah itu Jibril takut nanti Allah menaruh rahmat pasal dia menyatakan beriman ini. Jibril bencinya. Nah, akhirnya sang arkeolog masuk Islam, beriman dia karena pernyataan Al-Quran sama yang ditemuinya tadi ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan. Subhanallahumma wa bihamdika